sebuah Google Translate menyediakan terjemahannya masing-masing, atau mungkin yang bahasa daerah mungkin belum ada terjemahannya, tapi bahasa kenegaraan itu kan udah ada gitu. Ada beberapa sih bahasa juga seperti Jawa, itu Sunda, ada juga yang beberapa di tempat terjemah, jadi kita bisa memahami. Selanjutnya itu tantangan. Semakin besarnya perkembangan, semakin besar pula tantangan. Yang pertama adalah tantangan dibagi menjadi dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah tantangan sederhana, yaitu adalah tantangan yang dihasilkan dari identitas budaya itu. Yang kedua adalah tantangan dihasilkan dari beragam beragam kompleks pengguna dunia digital atau pengguna media digital. Nah, yang pertama adalah latar belakang identitas budaya masih menjadi tantangan. Yang pertama adalah perbedaan bahasa, perbedaan etika, sopan santun, gaya bahasa, kepercayaan itu masih menjadi tantangan di kalangan era digital. Terlepas dari apapun, termasuk agama dan kepercayaan lainnya. Selanjutnya adalah bahasa juga masih kadang ada bahasanya itu katanya sama tapi berbeda makna. Nah, selanjutnya adalah tantangannya munculnya stereotype atau pandangan terhadap suatu eh, kelompok dasari dari kelompok yang lain gitu. Contoh, misalnya di India, kita mengetahui India misalnya jorok gitu. Tapi kita menilainya seluruh masyarakat India itu terkenal jorok katanya. Jadi seluruh India itu jorok berarti. Tapi tidak semuanya seperti itu. Itu kan pandangan dari satu saja tempat. Nah, harus kita pahami itu tadi bagaimana kita mendapat informasi yang valid tadi. Banyaknya informasi-informasi palsu membuat kita berpandangan pada budaya orang lain itu menjadi negatif. Itu salah satu minusnya tantangan terjadi gitu. Sehingga yang paling penting itu adalah kita meningkatkan literasi digital kita. Sehingga kita bisa memahami budaya orang lain dengan memfilter dulu tanpa langsung melakukan judge pada budaya orang lain atau bagaimana dia gitu. Nah, selanjutnya itu adalah um, semakin canggihnya dunia digital, semakin canggihnya media informasi banyak, akses informasi mudah, maka tantangan selanjutnya itu tantangan adalah lunturnya nilai-nilai identitas budaya mereka. Semakin banyaknya orang yang tahu budaya orang lain tanpa memperkuat budaya dia, maka budaya dia akan hilang. Misalnya lain ada tergantikan dengan budaya orang lain tersebut. Nah, hal tersebut penting dipahami. Banyak sekali sekarang adalah munculnya budaya-budaya baru, gaya-gaya, style-style baru, itu gaya-gaya komunikasi baru yang timbul dari pengaruh budaya luar atau mungkin budaya-budaya yang dari konten-konten gitu gitu. Nah, sehingga jati diri budayanya itu hilang gitu mungkin ya, pertama gaya bahasa. Ketika dia sudah misal menerapkan bahasa dari misalnya bahasa Inggris misalnya gitu ya. Dia pandai bahasa Inggris gitu, tapi dia tidak pandai berbahasa daerah dia. Sehingga jati diri nilai budaya dia dalam bahasa gaya bahasanya hilang gitu. Jadi dia fokus pada bahasa Inggrisnya, budaya orang lain yang diambil gitu. Gaya style-style bahasa Inggrisnya, gaya-gaya gimana saya bahasa Inggris, tapi nilai-nilai estetika budaya daerahnya itu luntur. Maka kehilangan jati dirilah budaya dalam gaya komunikasi mereka. Menurut dari jurnal Artikin, Rizky Febrian pada tahun 2020 itu menggambarkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu terhadap nilai-nilai budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menyebabkan pergeseran identitas budaya, peningkatan individualisme dan homogenisme budaya melalui media sosial. Namun, yang paling penting tadi, bagaimana kita untuk meningkatkan literasi digital dalam hal berbudaya. Nah, di sini juga dari pandangan saya adalah adanya era digital ini memberikan penyeragaman terhadap latar belakang budaya. Contohnya di generasi zilenial. Zilenial ini saat ini adalah berfokus bukan kepada satu fokus budaya mereka atau pendalaman pada budaya mereka. Mereka lebih condong kepada bagaimana membangun, memberikan informasi. Sehingga di sini disampaikan pada studi dari apa namanya ini? Nah, dari studi Stefana Ayu Valencia dan Anesia Fitriana Lestari pada tahun 2004 itu menganalisis pola komunikasi generasi Z. Mereka menjaga toleransi beragama melalui platform TikTok selama fenomena wartajil. Nah, wartajil itu kan banyak fenomenanya. Tapi yang menjadi
poin penting di sana adalah generasi Z tidak menunjukkan identitas budaya keagamaannya untuk mendiskriminasi atau menyampaikan hal-hal yang tidak bagus lah kepada orang-orang yang ikut kuartal Z juga gitu. Bagi yang berbeda beragama. Tapi mereka malah mensupport gitu. Nah, kita berlomba-lomba. Sehingga pola komunikasi itu menjadi hal baru gitu nah. Hal baru yang dinetralisir gitu nah. Sehingga proses internalisasi dan eksternalisasi dalam media sosial itu membuka pemahaman mereka untuk pentingnya bertoleransi. Nah, selanjutnya ini menurut pandangan saya sangat membantu sekali dengan adanya media digital ini, membantu orang untuk yang belum mengenal budayanya atau tidak tahu budaya orang lain itu, kita bisa memahami budaya itu atau mungkin memberikan cara komunikasi terbaru itu menggunakan emoji. Nah, emoji kan bentuk penafsiran persepsi, penafsiran ekspresi ya, penafsiran ekspresi penyampaian gitu. Jadi dengan kita biar menyampaikan misalnya gini oke gitu kan, jadi semua orang tuh tahu bahwa oke gitu. Atau mungkin dalam arti emoji sedih pasti tahu menangis gitu, tanpa menggunakan bahasa kebudayaannya dalam komunikasi kebudayaannya gitu. Jadi sehingga mentalisir adanya Gen Z ini lebih suka pakai emoji. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan saya dari bagaimana sih komunikasi antar budaya di era digital saat ini. Tadi ada tantangannya, ada peluang yang akan terjadi, ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dari beberapa sumber yang saya berikan. Oke, mungkin seperti itu dulu yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.